Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 NIM Ganjil ingin melakukan percobaan hukum LD untuk mengukur panjang gelombang menggunakan alat-alat sederhana. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Ramadhani. Nama saya Salsabila Rahmanita. Nama saya Nila Fidia Stuti. Mari kita melakukan percobaannya. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum kita atau percobaan kita terhadap hukum LD, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang akan kita amati dan apa saja yang akan kita bahas pada percobaan hukum LD. Percobaan hukum LD membahas tentang interferensi gelombang pada tali yang diakibatkan oleh dua buah gelombang, yaitu gelombang yang datang dan gelombang yang terpantul. Bila sutas tali dengan tegangan tertentu digetarkan secara terus-menerus, maka akan terlihat suatu bentuk gelombang yang arahnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Gelombang ini dinamakan gelombang transversal. Jika kedua ujungnya tertutup, gelombang pada tali itu akan terpantul-pantul dan menghasilkan gelombang stasioner yang tampak berupa simpul dan perut gelombang. Pada percobaan MELD, besar cepat rambat gelombang pada tali dinyatakan berbanding lurus dengan akar tegangan tali, berbanding lurus dengan akar panjang tali, dan berbanding terbalik dengan akar massa tali. Sehingga persamaan cepat rambat gelombang dalam percobaan MELD dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah tabel perhitungan dari percobaan yang telah dilakukan. Percobaan dilakukan sebanyak 10 kali dan telah didapatkan bahwa rata-rata dari waktunya yaitu 1 sekon, rata-rata dari jumlah gelombangnya yaitu 1, rata-rata dari jarak simpulnya yaitu 0,524 meter, rata-rata dari panjang gelombang yaitu 1,048 meter, rata-rata dari frekuensinya yaitu 1 Hz, dan rata-rata dari kecepatannya yaitu 1,048 meter. Selanjutnya yaitu pembahasan. Percobaan MELD juga menghasilkan kesimpulan berupa bunyi hukum MELD, yaitu yang pertama, kecepatan gelombang berbanding lurus dengan akar panjang dawai. Yang kedua, kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan akar massa dawai. Yang ketiga, kecepatan gelombang berbanding lurus dengan akar gaya tegang dawai. Yang keempat, kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Yang kelima, kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai. Yang keenam, kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu dikarenakan kelompok kami menggunakan alat dan bahan seadanya untuk melakukan praktikum, jadi gelombang yang dihasilkan merupakan hasil dari pengaruh tangan yang menggetarkan tali. Getaran yang dihasilkan tentunya tidak konstan, tidak seperti percobaan yang dilakukan di laboratorium fisika yaitu menggunakan vibrator. Tentunya banyak kekurangan dari praktikum ini, dikarenakan minimnya alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum MELD. Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada praktikum ini dapat berupa kesalahan dalam mencatat hasil praktikum, kesalahan perhitungan,
dan lain sebagainya. Dalam percobaan Melde ini dapat disimpulkan bahwa jika seutas tali digetarkan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan gelombang transversal pada tali. Jika kedua ujung tali tertutup, maka gelombang transversal itu akan bersifat stasioner atau diam. Nah, gelombang transversal inilah yang terjadi pada hukum Melde. Jadi, pada hukum Melde ini kita dapat menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada tali atau yang dilambangkan dengan V kecil sebanding dengan akar gaya tegangan tali atau F besar dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang atau mu. Sehingga rumus untuk cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan akar F per mu, atau cepat rambat gelombang sama dengan akar dari gaya tegangan tali dibagi dengan massa persatuan panjang.